Pemirsa, 5 hari jelang Natal, Bandara Soekarno-Hatta dipadati ribuan penumpang pesawat dengan penerbangan domestik. Peningkatan ini terjadi akibat kebijakan pemerintah yang menurunkan harga tiket sebesar 10% untuk rute penerbangan domestik. Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta terus dipadati ribuan penumpang. Para penumpang memanfaatkan libur Natal dan libur sekolah untuk pergi keluar kota atau pulang ke kampung halaman. Kebijakan penurunan harga tiket penerbangan domestik dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat untuk bepergian. Pemerintah menetapkan harga tiket penerbangan domestik turun 10% selama libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Meski demikian, masyarakat berharap agar kebijakan ini tetap dipertahankan seterusnya. Jadi kalau harapan dari saya ya jangan dikembalikan lagi harga semula, seterusnya ya minimal seperti ini, bagusnya turun terus. Ya, siap Mas. Artinya biasa dapat harga berapa dan sekarang jadi berapa nih dengan penurunan itu? Kalau saya biasanya di momen seperti ini dapat di harga 700-800. Untuk yang sekarang saya dapat di harga 600. Pengelola Bandara Soekarno mencatat tren peningkatan terus terjadi sampai akhir Desember. Sejak Jumat pagi, lonjakan jumlah penumpang pesawat terjadi hingga 177.436.000 penumpang, atau naik 11% jika dibandingkan dengan masa arus libur Natal tahun lalu. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Seperti apa pantauan terkini arus mudik liburan Natal dan Tahun Baru? Kami telah terhubung dengan Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hasnugara, seperti apa suasana mudik Natal dan Tahun Baru di Bandara Soekarno-Hatta saat ini? Ya, selamat sore Anissa dan juga pemirsa iNews. Dapat kami kabarkan memang hingga sore ini pergerakan penumpang masih terus terjadi mengingat pada H-5 jelang Natal, para penumpang yang akan melakukan perjalanannya untuk bepergian, baik itu ke kampung halaman maupun berlibur, masih terus terjadi. Di mana juga hari ini bertepatan juga sudah memasuki hari libur anak sekolah, di mana para penumpang juga membawa sanak saudara dan keluarganya untuk pergi menikmati momen libur panjang ini hingga Tahun Baru nanti. Kemudian juga pengelola bandara saat ini mencatat adanya terjadi tren kenaikan penumpang, di mana pada H-5 ini merupakan puncak arus yang telah ditentukan oleh pengelola Bandara Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 177.000 penumpang dan kemudian juga diikuti oleh 1.130-an pergerakan pesawat. Hal ini memang diketahui terjadi karena memang adanya kebijakan pemerintah yang melakukan potongan harga tiket pesawat sebesar 10%, baik itu dimulai sejak tanggal 19 Desember kemarin hingga 3 Januari 2025 mendatang. Kita ketahui juga memang pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta juga menyiapkan fasilitas-fasilitas di setiap terminal, baik itu terminal 1, 2, dan 3, dan juga menyiapkan personil petugas disiagakan sebanyak 6.203 orang dalam mengantisipasi atau membantu pelayanan para penumpang yang melakukan perjalanan liburannya. Seperti itu, Anissa. Baik, dari Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta kami juga sudah terhubung dengan rekan Muhammad Zulhilmi di Stasiun Pasar Senen dan Esra Ambarita di rest area kilometer 19 di ruas tol Jakarta Cikampek. Saya ke Hilmi terlebih dahulu di Stasiun Pasar Senen. Hilmi, jika di Bandara Soekarno-Hatta padat penumpang karena terjadi penurunan harga tiket, bagaimana dengan di Stasiun Pasar Senen? Ya, kalau di Stasiun Pasar Senen Jakarta dan juga pemirsa, ini sangat padat juga karena untuk dalam waktu dekat ini ada beberapa perjalanan tiket. Maksud kami perjalanan kereta api menuju ke berbagai daerah. Untuk perjalanan kereta api yang terdekat adalah pada pukul 17.35, yakni kereta api Cikuray menuju tujuan Garut. Sementara itu untuk 17.25 ada kereta api Jayabaya tujuan Malang. Dan untuk saat ini pun kondisi di Stasiun Pasar Senen begitu padat
ini mengingat saat ini merupakan hari menuju akhir pekan dan juga beberapa hari, 5 hari menjelang perayaan Natal 2024. Dan memang untuk PT KAI Daop 1 ini menargetkan untuk masa angkutan Natal dan juga Tahun Baru ini dimulai pada 19 Desember, yakni hari kemarin, hingga 5 Januari 2025 mendatang. Dan untuk hari ini saja sudah terjual lebih dari 38.000 tiket. Artinya ini sudah mencapai 85% dari 44.000 lebih tiket yang disediakan untuk perjalanan hari ini. Sementara itu untuk masa angkutan Natal dan juga Tahun Baru ini PT KAI Daop 1 menyiapkan sebanyak 78 perjalanan kereta api setiap harinya dengan atau 1.412 perjalanan. Nah, selama masa 19 Desember hingga 5 Januari 2025. Sementara itu, untuk kapasitas tempat duduk sendiri selama 19 Desember hingga 5 Januari ini, PT KAI Daop 1 menyiapkan sebanyak 800.624 tempat duduk. Dan untuk saat ini pun okupansi atau penjualan tiket ini sudah mencapai 47%. Nah, ini tentu para calon penumpang yang ingin menggunakan moda kereta api jarak jauh ini masih bisa membeli tiket untuk perjalanan periode 19 Desember hingga 5 Januari 2025. Dan untuk mengurai kepadatan di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini, PT KAI Daop 1 pun telah menyiapkan beberapa langkah-langkah seperti memperbanyak ruang atau tempat duduk bagi para penumpang untuk menunggu sebelum keberangkatan. Kemudian ada juga beberapa mesin cetak tiket yang memang telah disebar di sejumlah titik di stasiun Pasar Senen Jakarta. Dan untuk para calon penumpang ini juga diimbau untuk mendaftar face recognize untuk nantinya sebelum masuk ke peron sebelum keberangkatan menuju destinasi wilayah masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Anissa. Baik, dari moda transportasi kereta, saya akan bergeser ke rest area kilometer 19 di Cikampek. Sudah ada Esra Ambarita di sana. Esra, seperti apa suasana jelang liburan Natal dan Tahun Baru di jalur selamat sore darat dan juga pemirsa. Kalau mendekati jelang libur Natal dan Tahun Baru, di tempat saya mengabarkan yakni di kilometer 19 di Bekasi Timur yang menjadi jalur yang akan dilewati para pemudik yang mengarah ke Jawa maupun ke arah Bandung, untuk volume kendaraan terus mengalami peningkatan seiring dengan puncak dari libur Natal maupun Tahun Baru ini akan diproyeksikan dari pihak kepolisian ini mencatat pada esok hari, yakni 21 Desember 2024. Volume kendaraan ini meningkat seiring juga dengan jika kami menukil data langsung dari pihak Jasa Marga yang menyatakan bahwa peningkatan kendaraan ini terjadi jika dibandingkan pada hari sebelumnya, yakni sebanyak 13%. Kemudian juga disampaikan bahwa arus kendaraan yang dari arah Jakarta ini sudah meningkat, yakni sebanyak kurang lebih 100.000 kendaraan, dan ini merupakan perhitungan kumulatif yang paling tinggi ataupun paling mendominasi untuk pergerakannya, yakni mengarah ke Jawa maupun ke arah Bandung, yakni ada sebanyak kurang lebih 31 kendaraan, atau ini totalnya adalah sekitar 19,4% yang mengarah ke Jawa maupun ke arah Bandung. Kemudian yang mendominasi untuk kendaraan di tempat saya mengabarkan ini adalah kendaraan pribadi maupun kendaraan truk. Dan tadi kami juga sempat memantau sesekali ada ketersendatan, ini diakibatkan oleh adanya penumpukan kendaraan, kemudian juga semakin tingginya volume kendaraan. Dan kami juga sempat berbincang dari para pemudik, juga ini dikonfirmasi sempat mengalami ketersendatan beberapa waktu, atau khususnya yang mengarah ke arah Jawa maupun ke arah Bandung. Kemudian bisa kami sampaikan bahwa pemirsa atau Anda yang hendak melakukan perjalanan khususnya dalam libur Natal maupun Tahun Baru ini dapat memanfaatkan tarif potongan tol yakni sebanyak 10%. Ini sudah diberlakukan pada hari kemarin 19 Desember dan puncaknya akan berlaku pada hari esok 20 Desember 2024. Ini berlaku selama 24 jam. Dan tentunya bagi pemirsa maupun Anda yang hendak melakukan perjalanan dapat memanfaatkan sejumlah rest area. Salah satunya adalah kilometer 19 karena di sini kantung parkir sudah mulai padat. Tidak hanya itu, dan sejumlah fasilitas bisa digunakan seperti toilet, kemudian juga deretan tempat makan dapat dimanfaatkan. Kemudian pihak kepolisian terus mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati di jalan dan tidak berhenti di bahu jalan demi keselamatan. Kembali ke Anda, Anissa, di studio. Baik, terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari rest area kilometer 19 Cikampek. Sebelumnya ada Muhammad Zulhilmi di stasiun Pasar Senen, dan sebelumnya ada Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.